kehidupan dalam rencana Tuhan. Cawe-cawe. Kata ini menjadi viral belakangan ini. Sebabnya adalah ketika berkomentar tentang pemilihan umum mendatang, Jokowi katakan, demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif. Artinya demi terpilihnya pemimpin negara yang tepat, maka Jokowi akan cawe-cawe. Akan ikut menangani, turut membantu membereskannya. Wow, banyak politikus yang setuju. Tetapi banyak juga yang tidak setuju, khawatir. Saudara, memilih pemimpin yang tepat bagi hidup kita pribadi sangatlah penting. Alkitab menunjukkan bahwa secara rohani hanya ada dua pilihan. Yang pertama, memilih Allah Sang Pencipta ataukah memilih setan sang penyesat. Untuk itu, pada puncak penyesatannya, ada dua ajaran Alkitab yang akan digunakan oleh setan untuk mempromosikan, mengkampanyekan penyembahan kepada dia. Yang pertama, yaitu melalui kepercayaan kepada roh orang mati. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara, ini adalah amaran firman Tuhan, yaitu bahwa pada akhir zaman, setan akan menggunakan cara-cara terhebatnya. Dia akan mempertontonkan perbuatan-perbuatan ajaib untuk memukau orang banyak, bahkan pemimpin-pemimpin hebat dunia ini. Dalam hal ini, setan akan tampil dalam bentuk roh-roh orang yang sudah mati. Bukan kuntilanak, pocong, leak, ataupun makhluk-makhluk yang menakutkan lainnya. Melainkan melalui tokoh-tokoh baik yang telah mati, tetapi digunakan wujudnya oleh setan untuk membawa perhatian kepada dia. Alkitab mengajarkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Mereka tidak akan memiliki kesadaran sampai pada waktu kebangkitan nanti. Ketika seseorang percaya kepada roh orang yang mati, maka itu adalah pintu masuk untuk setan datang. Dia menyamar dan tampilkan tanda-tanda dahsyat dan dia akan disembah. Ajaran kedua yang akan digunakan setan adalah tentang hari perbaktian. Tahukah Anda bahwa di bagian utama kitab Wahyu, yaitu pasal 12, 13, dan 14, kata menyembah atau berbakti, proskuneo, muncul di dalam 7 ayat. Dan dalam 6 ayat adalah tentang penyembahan yang diarahkan kepada setan atau kepada binatang yang akan menjadi alat setan. Misalkan, Wahyu pasal 13 ayat yang keempat mengatakan, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah proskuneo, binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudara, fakta ini menunjukkan bahwa pada puncak penyesatannya, setan atau iblis akan mendorong seluruh dunia untuk menyembah dia. Mendorong dunia untuk menerima tandanya, tanda binatang. Tetapi saudara, di bagian utama kitab Wahyu, kata proskuneo atau menyembah muncul 1 kali dalam ajakan untuk menyembah Tuhan. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah proskuneo, sembahlah
Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara, inilah satu-satunya penyembahan yang benar. Tetapi setan akan mencegah, menghentikan, dan menghilangkan tanda penyembahan kepada Tuhan itu. Setan akan menghilangkan satu bukti utama tentang kelayakan Tuhan untuk disembah sebagai yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Apakah bukti itu? Sabat. Saudara, Sabat hari ketujuh adalah tanda Allah, hari perbaktian yang benar. Itu harus kita pertahankan. Bukan untuk sok pintar, sok benar, sok menurut hukum. Tetapi karena kita tidak mau tersesat dan memilih pemimpin hidup kita yang salah. Saudara, ingatlah, orang mati tidak tahu apa-apa. Menunggu pada hari kebangkitan. Saudara, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu keren.